Shalom. Ya, pesan Tuhan di minggu ini adalah tentang jangan melepaskan kepercayaanmu. Diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 35. Saya bacakan dulu ya. Pagi ini saya ingin kita semua membaca dari ayat 35 sampai ke 39. Saya akan bacakan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39 kita baca bersama-sama. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Ya, luar biasa. Sangat menarik bahwa Tuhan menyampaikan pesannya bahwa kita jangan sampai melepaskan kepercayaanmu. Pak Gembala sudah sampaikan, saya akan ulang sedikit. Apa sih pesan Tuhan di minggu ini? Bahwa pesan Tuhan ini adalah tentang di saat-saat, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, Tuhan ingin kita tetap bertahan, tetap bertekun, tetap semangat, dan tetap setia. Sampai kapan? Sampai akhir. Sampai selesai. Mengapa? Tuhan ingin kita percaya bahwa tangan Tuhan yang luar biasa tidak pernah gagal. Jadi ada bagian kita, yaitu untuk tetap bertahan, tetap bertekun. Tetap percaya, Pak Gembala sudah jelaskan memakai kata paresia, yaitu tentang suatu iman yang aktif, suatu kepercayaan dan tetap memegang, tidak membuang, tidak melepaskan. Menarik sini bahwa kata yang dipakai paresia ini adalah suatu iman yang aktif, suatu gairah, di mana kondisinya mungkin di luar itu masih belum berubah. Masih kelihatannya sama-sama begitu saja. Dan yang sini yang menarik, ayat 38 ini, Tuhan ingin kita tidak melepaskan. Tidak melepaskan, apa sih tidak melepaskan? Nanti kita akan lihat, apa sih tidak melepaskan? Nah, Bapak Gembala menyampaikan bahwa kalau orang bisa melepaskan, ternyata ada 3 yang penyebab sehingga orang bisa melepaskan. Yang pertama, ketika keadaan tidak mudah. Ketika ada tantangan yang berat, ada intimidasi, ada aniaya, bahkan ada hal-hal yang receh, hal kecil. Itu bisa orang melepaskan apa yang dipertahankannya. Juga ada yang karena karunia yang tidak dikembangkan. Dan yang ketiga, karena tidak memikul tanggung jawab. Yang sudah dipercayakan, termasuk keluarga, pelayanan, pekerjaan. Nah, kemarin disampaikan ada 2 poin, ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama, bangun daya juang atau endurance atau daya tahan di dalam diri agar tidak menjadi orang percaya yang mudah menyerah. Yang kedua, kita harus bangun keputusan untuk membiarkan Tuhan yang memimpin, bukan kita memimpin. Let go, let God. Dan WWJD, apa yang Tuhan akan lakukan di waktu posisi kita. Nah, itu yang sudah disampaikan Pak Gembala. Nah, pagi hari ini dengan ayat yang sama saya ambil di Ibrani pasal ke-10 ayat 38 penekanannya. Jadi kita lihat. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apa yang dimaksud mengundurkan diri? Tuhan ingin kita tetap kuat, tetap memegang, tetap setia. Tetapi di sini katakan kalau ia mengundurkan diri, apa artinya mengundurkan diri? Kalau dia
melepaskan seperti seorang melepaskan jubahnya, dilepaskan. Ada juga yang menggambarkan seperti seorang pelaut yang menurunkan layarnya sehingga kapalnya tidak berlayar lagi karena layarnya diturunkan. Dan juga ada yang menggambarkan seperti seorang tentara yang sudah mengibarkan bendera putih, yang sudah tidak mau berperang lagi, yang sudah menyerah. Nah, Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Bahkan ini juga memakai kata hupostelo yang artinya ciut. Melepaskan itu ciut. Jadi kecil, jadi takut, jadi mundur. Dan sini katakan orang yang mengundurkan diri, orang yang ciut, orang yang melepaskan, orang yang menyerah, yang tidak mau berjuang lagi, yang tidak mau bertempur lagi, itu dikatakan Tuhan tidak berkenan. Nanti kita akan lihat apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Mengapa kita tidak boleh mengundurkan diri, tidak boleh menyerah? Karena di sini katakan ada janji Tuhan. Bahkan ada kepastian yang Tuhan janjikan. Di ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan atau endurance, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh. Di sini katakan kamu memperoleh, kamu akan mendapatkan. Mendapatkan apa? Mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, jadi pagi hari ini bagaimana cara kita supaya kita tidak mundur, supaya kita tidak dipatahkan, supaya kita tetap berjuang, supaya kita tetap semangat. Saya beri judul dengan membangun iman. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apa maksudnya? Dengan membangun iman. Ketika iman dibangun, maka di situ dikatakan seorang akan menjadi lebih kuat. Dia akan lebih bersemangat. Meskipun kenyataannya, keadaan masih belum berubah. Keadaan masih sama. Namanya kita lihat bahwa banyak hal-hal yang membuat kita mundur, membuat kita turun, membuat kita melepaskan apa yang sudah kita pegang, seperti yang jemaat Ibrani ini hadapi. Mereka sudah mengalami sebenarnya banyak tantangan, tetapi penulis Ibrani menuliskan sekali lagi, mengingatkan sekali lagi, bahwa ada saatnya orang itu mulai lelah, mulai capai, mulai ingin menyerah. Apa yang bisa membuat mereka menyerah? Dikatakan bahwa dalam Matius pasal 10 ayat 22, Tuhan Yesus mengatakan hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya, sampai selesai akan selamat. Di sini Tuhan mengatakan hanya orang yang bertahan. Jadi ada sesuatu yang harus terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan terus fokus. Fokus pada siapa? Pada Kristus. Kalau Paulus mengatakan aku hanya memandang, hanya melihat Kristus. Kenapa kalau kita tidak melihat Kristus? Kalau kita melihat kepada misalnya situasi, maka orang akan menjadi lemah. Situasi seperti sekarang apalagi? Ya kita tahu situasi apa? Mungkin ekonomi. Ekonomi sekarang semua sudah mulai naik. Plastik sudah naik. Katanya sudah di atas 40% sekarang. Dan semua dikatakan sekarang zaman modern ini hampir semua mengandung plastik. Bahkan alat yang kita pakai, alat yang kita wadah minum, wadah sesuatu, kemasan, semua memakai plastik dan itu sudah mulai merangkak naik. Situasi ekonomi tidak baik-baik saja dan itu bisa membuat kita khawatir. Apalagi yang bisa membuat kita khawatir? Teman.
Kalau kita hanya mendengarkan apa kata teman atau kata sekeliling kita bisa jadi lemah. Bagaimana kita bisa kuat kalau semua orang mengeluh? Bagaimana kita bisa kuat kalau orang yang sebelah kita mengeluh, takut, cemas? Kondisi apa lagi? Kondisi kesehatan. Kok masih sama? Kok tidak berubah? Sakit belum sembuh, masih begitu-begitu juga. Tidak ada perubahan, masih sama. Kondisi keluarga masih belum dipulihkan, masih begitu juga, masih belum ada perubahan. Semua apa yang kita lihat, yang kita hadapi, bisa melemahkan kita, bisa membuat kita mulai ingin mengambil suatu keputusan atau tindakan di luar apa yang Tuhan tetapkan. Kok orang lain melakukan hal itu kok boleh dan kelihatannya berhasil, lebih baik. Kok mereka membaik dengan cara yang sebenarnya Tuhan tidak suka. Tapi ini kenyataan. Kok mereka lakukan boleh. Itu yang disebut mulai melepaskan, mulai tidak teguh, mulai mundur. Nah tetapi Paulus katakan dan Tuhan juga ingatkan, orang yang bertahan, orang yang terus melihat kepada Kristus, mereka akan mempunyai harapan. Itu yang kita katakan, di dalam Tuhan berikan satu pengharapan. Dan Tuhan ingin kita terus bertumbuh. Semakin dewasa di dalam Tuhan. Nanti kita akan lihat. Mari kita lihat di Ibrani pasal 10 ayat 38. Di sini katakan, tetapi orangku yang benar, orang yang terus bertahan, yang mempertahankan kepercayaannya, tidak mundur, akan hidup oleh iman. Orang benar diukur dari iman, bahwa orang hidup karena iman. Di sini yang menarik, bahwa dalam Alkitab disebutkan beberapa tokoh yang tidak melepaskan kepercayaannya meskipun keadaan belum berubah. Nah, Bapak mungkin ingat ada seorang pemimpin agama, pemimpin rumah ibadat atau sinagoge waktu itu, yang namanya Yairus. Nah, Yairus ini punya seorang putri, seorang anak yang sudah sakit keras. Dan ketika dia meminta pertolongan Yesus, sebenarnya di tengah jalan pembantu-pembantunya sudah datang dan mengatakan, udahlah gak usah repotin Yesus lagi, karena anaknya sudah mati. Tapi Yairus ini percaya pada Tuhan. Tuhan katakan jangan khawatir. Jangan khawatir, ikut saja. Yairus itu percaya. Bahkan ketika di rumahnya, sebenarnya orang-orang sudah mentertawakan. Ketika Yesus katakan anak ini tidak mati. Mereka mentertawakan Yesus. Mereka mentertawakan Yairus. Kenapa mereka tertawa Yairus? Karena anaknya sudah mati. Sudah mati mau diapakan lagi? Kadang-kadang keadaan tidak mendukung, keadaan menyatakan sesuatu hal yang bertentangan dengan iman kita. Tapi kita bisa belajar di sini. Ketika Yairus beriman, dia percaya penuh pada Yesus. Yesus nyatakan mujizatnya. Anaknya hidup kembali. Jadi di sini memang dalam suatu situasi yang cepat, anak yang mati jadi hidup. Itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya imannya harus diuji di situ. Apakah dia mau mendengar apa seperti kata pelayan-pelayannya atau orang-orang di sekitarnya yang sudah mulai mentertawakan bahkan. Tapi dia harus memegang imannya. Bahkan di situ dibandingkan dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Di mana situasinya sudah 12 tahun tidak berubah. Masih begitu-begitu saja. Tetapi ketika Tuhan nyatakan bahwa apa yang dipercayanya, apa yang dipegangnya itu adalah sesuatu yang Tuhan hargai. Nah di sini menarik. Kita sering mengatakan atau ketika ada pertanyaan, apa yang saudara inginkan? Terutama yang baru bertobat biasanya. Yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Nah di sini disebutkan ayat 38. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan
Dengan kata lain, tidak berkenan itu aku tidak disenangkan. Dalam bahasa Inggrisnya memakai kata Tuhan tidak well pleased, Tuhan tidak senang, Tuhan tidak disenangkan. Memakai kata eudekeo. Ketika kita bertahan, ketika tetap percaya, ketika kita tetap memegang perjanjian dengan Tuhan sampai selesai, maka di sini katakan Tuhan itu disenangkan. Tuhan berkenan kepada kita. Jadi Tuhan ingin kita yang bagian pertama ini tetap percaya. Meskipun keadaan belum berubah. Dan Tuhan ingin kita tetap berharap, tetap melangkah, tetap melayani. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan katakan orang benar hidup karena imannya. Nah, bagian kedua, bagaimana kita bisa bertahan, tidak melepaskan dengan cara terus bertumbuh. Keep growing up. Terus bertumbuh. Kita lihat di 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Rupanya dalam perjalanan kita, supaya kita bisa kuat, yang apa yang Daud katakan, kakiku seperti kaki rusa, yang menjejakkan kakinya di atas gunung-gunung, yang tetap teguh, itu perlu suatu proses. Petrus menuliskan bahwa iman itu harus ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Iman harus ditambahkan pengetahuan. Pengetahuan tentang firman Tuhan, seperti yang kita lakukan saat ini. Tambah-tambahkan pengetahuan, ditambah-tambahkan kepercayaannya, supaya semakin teguh. Dan sini katakan, ditambahkan penguasaan diri. Atau engkateia. Apa itu penguasaan diri? Yaitu ketika seorang bisa mengendalikan nafsunya, bisa menahan diri. Ada yang bilang, Pak, saya mah orangnya poksang, ditepok nyangsang maksudnya. Jadi ngomong dulu baru mikir gitu, menghakimi dulu baru minta maaf. Nah itu namanya tidak bisa menahan diri. Pukul dulu baru minta maaf, tidak bisa mengekang nafsu. Kemarahan, amarah, emosi. Nah, maka Petrus ingatkan bahwa iman itu harus tambahkan pengetahuan. Ketika pengetahuan atau firman itu sudah tahu, sudah mengerti, maka harus ada penguasaan diri. Kita harus berpikir apakah perkataan saya itu akan menyakiti orang lain? Apakah perbuatan saya ini bisa menjadi batu sandungan untuk orang lain? Harus ada penguasaan diri. Dan harus ada ketekunan atau hupomone. Apa sih ketekunan? Bahwa tetap teguh hati meskipun masih ada beban, masih ada sesuatu yang kita pergumulkan, masih ada tekanan, bisa dari luar tekanan itu atau dari dalam. Nah itu disebut dengan growing up atau bertumbuh. Bertumbuh semakin dewasa. Nah ini menarik, ternyata dalam hal kedewasaan saya pernah melihat ada seorang termasuk konglomerat di Indonesia ini yang dia suka menyampaikan nilai-nilai kebenaran di sosmed. Ini cukup jarang karena biasanya kalau orang sudah level konglomerat itu biasanya kasih tips tentang ekonomi atau manajemen, tapi dia sampaikan tentang nilai moral. Nah dia sampaikan pada anaknya ketika anaknya ini ingin melakukan suatu pekerjaan, tetapi sebenarnya ada pekerjaan lain yang lebih penting yang harus dikerjakan di perusahaannya. Lalu dia katakan begini, life is not about a hobby, but responsibility. Jadi dia bilang, kehidupan ini sebenarnya ada tentang tanggung jawab. Bukan apa yang engkau suka, apa yang engkau ingin, atau lebih ke hobi yang engkau inginkan. Tetapi kehidupan ini adalah tentang engkau harus bertanggung jawab untuk sesuatu yang sudah dipercayakan padamu. Kurang lebih seperti itu. Nah dia juga ajarkan kepada CEO-nya. Karena suatu hari ada CEO-nya mengeluh. Ingin mundur, ingin melepaskan jabatannya. Dia bilang, saya sudah jenuh.
sudah capek. Lalu dia tarik dan dia kasih lihat. Karena dia ada di suatu gedung yang tinggi, dia perlihatkan, dia katakan begini, coba you lihat katanya. Di situ ada tukang beca, ada kuli. Dia lihat kuli ini nggak pernah berpikir bahwa saya ini capek, saya ini jenuh. Karena kalau saya satu hari tidak bekerja, maka akan hilang penghasilannya. Maka keluarganya tidak akan makan. Dia katakan, orang itu harus bertanggung jawab. Bukan hanya karena alasan capek atau lelah, lalu meninggalkan tanggung jawabnya. Ini membuat saya berpikir betul. Kita sebagai orang Kristen juga kadang-kadang kita tidak dewasa. Sedangkan Tuhan ingin kita dewasa. Bukankah Paulus mengatakan bahwa kita ini harus semakin seperti Kristus. Ada tanggung jawab. Mari kita lihat di Ibrani pasal 5 ayat 13-14. Bahwa dalam kehidupan Kristen, pengiran kita kepada Tuhan, bahwa kita tidak terus makan makanan yang ringan. Harus mulai memakai makanan yang keras. Mulai dewasa. Ibrani pasal 5 ayat 13-14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Atau tepatnya nepos, kata aslinya, bayi. Dia masih bayi, minumnya masih susu. Tapi orang yang minum susu terus, dia tidak akan bertumbuh. Nah, ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Artinya seorang makin dewasa, dia makin bisa mengerti, semakin bertumbuh imannya. Bahkan Yohanes mengatakan di Yohanes 3 ayat 30, ini dia catat saja, aku ini harus semakin kecil, tapi Kristus yang semakin besar. Dan Korintus, mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 11, Paulus mengatakan bahwa dulu aku anak-anak. Waktu anak-anak, tingkah lakunya seperti anak-anak. Berkata-kata seperti anak-anak. Merasa seperti anak-anak. Berpikir seperti anak-anak. Tetapi, sesudah dewasa, aku menjadi dewasa, aku meninggalkan. Ditinggalkan. Yang itu sudah masanya ditinggalkan. Tetapi sekarang sudah saatnya menjadi dewasa. Dan itu yang dipertahankan. Jadi boleh katakan bahwa mulai melakukan sesuatu yang lebih dewasa. Lebih berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Jadi bagaimana cara kita bisa bertahan, tidak melepaskan kepercayaan atau tidak membuang, tidak menyerah untuk suatu keadaan yang sedang terjadi seperti jemaat Ibrani ini adalah salah satunya dengan terus meningkatkan iman kita, terus tambahkan iman kita dengan pengetahuan, dengan kebajikan, dengan penguasaan diri, dengan ketekunan, dan kita harus terus bertumbuh semakin dewasa. Seorang dewasa akan mengerti apa arti tanggung jawab, apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang sudah Tuhan berikan untuk dilakukan baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, dan ini sifatnya adalah suatu yang semakin menguatkan, karena mungkin keadaan belum berubah, keadaan tidak berubah, tapi ingat bahwa ada yang namanya Yairus, ada yang namanya perempuan yang pendarahan 12 tahun, bahwa ketika Tuhan diperkenan, di sini Ibrani mengatakan ada perkenanan Tuhan, maka dikatakan bahwa orang-orang seperti inilah yang akan menerima janji-janji Tuhan dan memperoleh hidup. Tuhan Yesus memberkati.